Selamat pagi Sobat Sonora, apa kabar Anda pagi hari ini? Luar biasa, bagaimana skala semangat dan kebahagiaan Anda dari 1 sampai 10? Oh 1 gak mungkin lah ya, 5 sampai 10? Ayo, seperti biasa. Hari Rabu pagi silakan Anda sampaikan di 0812 112 9200. Karena pagi hari ini kembali di Sales Mastery bersama CEO, bersama CEO, Sales Mastery dan CEO Director Update pagi hari ini, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Kita sudah bersama Pak Eloy Zaluhu. Wah, itu suara petinju ya. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yulis dan selamat pagi tanah air Indonesia Raya. Seluruh sahabat Sonora dan makhluk apapun yang sedang mendengarkan kita pagi ini. Dan seperti biasa Mbak Yulis, kita akan kembali mencerahkan. Dan tentu saja teman-teman sahabat Sonora bisa mencerahkan kita dan mencerahkan sahabat Sonora yang lain. Tentu saja dengan berbagi cerita hari ini ya. Dan selain berbagi cerita tentang level kebahagiaannya, kita akan membahas satu topik yang menarik sekali juga hari ini. Itu berbicara mengenai redefine success. Jadi ini mendefinisikan ulang arti kesuksesan. Kenapa ini penting? Karena kalau definisi sukses Anda itu setengah utuh gitu. Saya tidak mengatakannya salah ya Mbak Yulis ya. Tapi setengah utuh, maka sesungguhnya perjuangan kita untuk mencapai kesuksesan itu juga nanti dapatnya setengah utuh juga. Dan bahkan bisa jadi berakhir dengan kekecewaan. Jadi saya pikir ini adalah topik yang kita harus diskusikan sama-sama. Jadi bagi teman-teman yang mau mendapatkan buku, yang Anda lakukan hari ini adalah silakan SMS apa definisi sukses bagi Anda. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu terlalu filosofis, tetapi mungkin keywordnya saja, kata-kata kuncinya saja. Bagi Anda yang mengatakan sukses sama dengan uang, harta, tahta, dan wanita misalnya, silakan saja. Jadi itu yang kita mau bahas hari ini Mbak Yulis. Baik, karena memang definisi sukses di tiap orang itu berbeda ya Pak Elo ya. Katanya begitu. Hanya hari ini kita mau membahas mengenai betulkah tidak ada satu kata atau dua kata yang seharusnya menjadi rujukan kita. Oleh karena kalau semuanya menjadi berbeda-beda, sesungguhnya itu sebetulnya adalah paham dari filsafat relativism. Relativisme itu adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak. Jadi semua itu adalah tergantung masing-masing bagaimana mendefinisikannya. Hanya di balik filosofi relativism ini, ketika seseorang mengatakan segala sesuatu adalah relatif, maka dulu ada Sir Herbert Spencer di Inggris sana yang pernah mengatakan hal-hal seperti ini. Dan beliau mengatakan sesungguhnya tidak ada yang mutlak, semua adalah relatif. Namun di dalam kalimat yang kelihatannya sederhana ini, itu mengandung sesuatu yang mendalam. Oleh karena ketika Mbak Yulis mengatakan semua relatif dan tidak ada yang mutlak, maka sebetulnya kalimat itu sedang menggugurkan kebenarannya sendiri. Kalimat itu sedang namanya itu menggugurkan atau melawan dirinya sendiri. Ngerti maksudnya? Ini agak filosofis nih. Jadi filosofis ketika saya mengatakan segala sesuatu itu relatif. Berarti termasuk apa? Termasuk kalimat yang sedang saya katakan ini. Jadi ketika saya mengatakan segala sesuatu relatif, tidak ada yang mutlak, artinya apa? Termasuk kalimat ini. Artinya itu adalah kalimat yang tidak berdasar. Jadi teman-teman, kita biasanya mendengar bahwa bagi seseorang dapat sepeda motor itu adalah sebuah kesuksesan. Tapi tunggulah nanti 10 tahun ke depan, dia akan melihat motor itu bukan lagi sebuah kesuksesan besar, karena dia sedang mengejar kesuksesan yang lebih tinggi, namanya mobil ya. Tetapi setelah dapat mobil pun, dia mengejar mobil mewah. Nah inilah sebetulnya yang menggelisahkan saya.
Karena beberapa hari yang lalu saya melihat program di televisi dan ada yang menjelaskan definisi sukses dengan cara seperti ini. Ketika beliau bertanya kepada sang pemandu acara dan bertanya, bagaimana, apakah Anda merasa sudah sukses sampai hari ini? Lalu pemandu acaranya mengatakan, ya, saya merasa sudah sukses. Lalu beliau yang bertanya ini mengatakan, oh ya, dibandingkan 10 tahun yang lalu, kamu sudah sukses. Tapi dibandingkan 10 tahun yang akan datang, kamu belum sukses. Jadi beliau menjelaskan bahwa kesuksesan itu adalah sepotong-sepotong. Itu setiap hari datangnya. Semakin hari semakin lebih baik. Benarkah ini? Inilah yang saya sebut sebagai definisi sukses setengah utuh. Jadi kita mau mencari keutuhannya hari ini. Nah, kenapa ini penting, Mbak Yulis? Karena jikalau definisi Anda mengenai kesuksesan itu setengah utuh, apalagi salah, maka pencarian Anda terhadap kesuksesan itu juga akan menjadi sesuatu yang meaningless. Tidak berarti, sia-sia, dan bahkan kata seseorang, usaha menjaring angin. Nah, kenapa kita fokus pada hal ini? Karena beberapa minggu terakhir kan kita bicara mengenai the ultimate sales warrior. Wah, jadi yang namanya seorang salesman, saleswoman itu masih kerja mati-matian. Kita sudah mengatakan bahwa the ultimate sales warrior itu adalah sekelompok orang yang tidak takut pada kesulitan. Dia tidak deny, tidak menghindari kesulitan, tetapi dia berhasil untuk apa? Berhasil untuk melatih dirinya untuk menikmati setiap kesulitan yang ada. Seumpama teman-teman sales yang sampai hari ini belum capai target misalnya ya. Dan sekarang padahal sudah hampir pertengahan bulan Februari nih Mbak Yulis. Biasanya bulan Februari kalau pertengahan itu Valentine Day. Hati-hati mulai galau. Dan cap gome juga ya sebentar lagi ya. Dan teman-teman, jadi beberapa minggu terakhir kita fokus pada the ultimate sales warrior. Dan itu kita berbicara mengenai ayo kerja, bangun bedong, bangun pagi, kejar. Bahkan minggu lalu kita sudah mulai berbicara mengenai the sales process. Saya sudah bercerita mengenai bagaimana kita dapat leads, bagaimana dapat kita referrals, bagaimana kita prospecting dan segala macam. Now, itu penting. Maka nanti dari sesi yang kedua hari ini saya berbicara setelah kita, kalau waktunya cukup, kalau enggak kita lanjutkan minggu depan. Setelah kita redefine success, maka kita akan mendapat keutuhannya ketika kita masuk di dalam yang namanya another side of a coin for success. Jadi another side of a coin itu kalau kesuksesan itu semacam sebuah mata uang begitu Mbak Yulis, maka umumnya kita selama itu berbicara di sisi depannya saja atau sisi belakangnya. Oke. Nah, hari ini kalau saya menyebut diri sebagai theocentric motivator, saya itu memang belajar dari tahun 97. Itu untuk mengintegrasikan antara dua sisi ini. Mengintegrasikan ini seni yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi anthropocentric motivator, yaitu adalah motivator yang berpusat pada kekuatan manusia, itu nanti berbicara hanya pada satu sisinya saja. Apa itu? The ultimate sales warrior. Waktu kita berbicara mengenai eksekusi, kita berbicara mengenai strategi. True, betul kita membutuhkan itu. Tetapi jangan lupa ada satu sisi di sebelahnya itu yang berbicara another side of a coin. Now, apa itu another side of a coin? Kalau anthropocentric menyebutnya adalah yang namanya the law of attraction, hukum gaya tarik. Nanti saya akan membuka. Saya menyebutnya sebagai apa? Nah, artinya sahabat Sonora, ketika kita mendapatkan pemahaman yang utuh seperti ini, maka perjalanan hidup itu menjadi perjalanan yang indah sekali. Dan itu akhirnya bahkan ya, ketika kita menjalaninya hari lepas hari. Mungkin Anda hari ini belum capai targetnya. Anda bisa tetap tenang. Kenapa? Karena Anda melihat hidup itu dari cara pandang yang utuh, terintegrasi. Nah, itu yang kita bahas hari ini, Mbak Yulis. Oke, dan sahabat Sonora Network, silakan SMS ke 0812 112 9200 karena kita pagi hari ini juga akan membagikan buku untuk Anda. Apa sukses menurut Anda?
banyak sekali yang sudah menyampaikannya. Selamat pagi untuk Pak Burhan. Sukses itu adalah simplicity. Wih, luar biasa. Simplicity luar biasa loh. Iya. Satu kata. Bagus. Simplicity. Baik. Jadi gini loh, orang-orang yang hebat itu bisa mendefinisikan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan dengan singkat, padat dan jelas. Jadi ini adalah salah satu orang yang hebat. Oke, Pak Burhan. Ibu Lia, setiap pagi minimal saya harus di level 9 untuk memulai segalanya agar lebih semangat dalam beraktivitas dan mendapatkan hasil yang baik. Salam Success Triangle. Luar God biasa bless ya. you. Dan saya juga mau menyapa beberapa orang. Jadi setelah kita, ini setahun loh kita di Sonora ini, Mbak Yulis ya, bulan Februari. Happy anniversary ya. Siap bulan ya. ini ya Pak Iya, Elo ya. iya loh, ternyata kita sudah bersama-sama selama 1 tahun ya. Dan kita doakan sampai 1000 tahun kita akan terus menginspirasi Indonesia ya. Nah ternyata kemarin tuh saya jadi ternyata banyak orang yang mendengarkan kita. Okay. Beberapa waktu yang lalu itu saya hadir di salah satu acara di Dr. Share dan ini adalah Papi Dr. Lee. Wah, jadi kemarin ada acara. Nanti sebentar lagi beliau juga akan muncul di Kick Andy dan saya sudah minta beliau Dr. juga. Lee? Iya. Oh, okay. Jadi kita Kick Andy dan saya sudah minta juga beliau suatu hari nanti akan bersama dengan kita share. Lalu di acara itu saya salaman dengan seseorang. Lalu saya menyebut nama Eloy. Lalu beliau ini tiba-tiba bilang, Eloy yang di Sonora? Oh. Wah. Dan ternyata, oh betul. Dan kami kenalan, ternyata beliau adalah Dr. Teddy. Ini adalah direktur dari Rumah Sakit Husada. Lalu kemudian, barusan 2 hari yang lalu, saya bermain di satu tempat, lalu bertemu lagi dengan seseorang. Pak Eloy ini rajin main ya. Suami istri. Dan kenalan juga, saya menyebut Eloy. Pertama nggak kepikir ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian beliau berhenti dan mengatakan, Ntar dulu. saya pernah dengar nih, ini Elo yang di Sonora. Oh. Iya Pak, betul. Lalu dia panggil sih, Bu, ini loh Elo yang kamu dengar setiap Rabu pagi itu. Ternyata ya. Jadi kita mau menyapa mereka, namanya itu Pak Rudolf tadi. Dan Pak Rudolf juga bercerita mengenai Pak Tony, temannya Pak Rudolf di salah satu perusahaan keramik di Cikarang. Dan biasanya dia ngomong, Pak Rudolf ngomong begini, itu Pak Tony kalau hari Rabu pagi, kalau bersama-sama di mobil, itu kalau Anda mau bikin dia marah, coba tukar saja Sonora ke channel yang lain. Pasti ribut. Karena mereka mendengar. Jadi Pak Tony, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah setia mendengarkan kita. Dan silakan Pak SMS ke nomor tadi. Kami akan memberikan buku untuk Bapak. 0812 Ya, 112 ya. 9200 ya baik. Ya, silakan. Kita akan break dulu, tapi Pak Kusianto di Bekasi bilang sukses adalah keberhasilan dalam mencapai impian. Kemudian ada yang mengatakan arti sukses adalah ketika mimpi saya terwujud. Mbak Meti bilang bahagia, nyaman dan bisa fokus terhadap apa yang saya miliki. Good. Putu di Bali, sukses itu berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Sementara Pak Heri di Bogor ini juga sederhana kok. Suksesnya, buat saya sukses itu adalah makan enak, tidur nyenyak, dan ke belakang teratur. Stay tuned with us, Sonora Network. Selamat pagi sahabat Sonora Network, let's redefine success. Apa arti sukses buat Anda? Bersama the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, and Performance Consultant dari Capstone Group, Eloy Zaluhu. Sukses adalah simplicity, sukses adalah balance dari Jakarta. Sukses bahagia lahir batin, sukses mensyukuri segala sesuatu dari apa yang diperjuangkan atau dikerjakan dari Pak Gunawan Turnip. Banyak sekali yang mendefinisikan sukses nih Pak Eloy. Ya, betul sekali dan semua jawabannya benar. Ya. Semuanya benar dari sekian banyak. Semua benar ya. Apakah sudah utuh benar atau setengah benar? Ya, itu yang nanti kita perlu pikirkan sama-sama ya. Jadi sahabat Sonora, terima kasih, ini ada banyak sekali SMS yang masuk. Thank you. Dan saya mau menyampaikan kata kunci yang saya pikir ini adalah sesuatu yang baik untuk kita pikirkan ya. Kata kunci yang pertama mengenai kesuksesan ini adalah faithfulness. Faithfulness itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah setia. Kalau bahasa Sunda apa, Mbak Yulis? Kalau bahasa Sunda mah nempel. Nempel. Iya. Jadi sahabat Sonora, kalau kita memperhatikan sekitar kita ya, maka ini, dan ada juga dari Bapak Ibu yang menuliskan SMS hari ini, kalau digabung beberapa orang tuh berbicara bahwa sukses itu berbicara mengenai uang,
Berbicara mengenai kuasa dan berbicara mengenai ketenaran. Bahkan tadi ada yang memberikan SMS kaya raya dan sehat. Masuk surga. Masuk surga ya. Betul juga sih, tetapi apakah itu memang menjadi definisi sukses yang sejati ini nih lo? Karena di dalam buku yang saya tulis, Life Success Triangle itu ada cerita mengenai 8 orang terkaya di Amerika pada tahun 1923. Nah, suatu hari mereka bertemu di Edgewater Beach di Chicago, Amerika Serikat. Dan kita tahu tahun demi tahun mereka mengukir kesuksesan. Surat kabar dan majalah meliput kisah-kisah keberhasilan mereka. Orang tua dan para guru mendorong kaum muda untuk meniru teladan mereka. 8 orang dari mereka adalah disebut, ini mereka punya sebutan masing-masing. Beruang terbesar di Wall Street, presiden dari Bank of International Settlements, kepala dari monopoli terbesar dunia, presiden dari perusahaan baja terbesar dunia, spekulan gandum terbesar dunia, presiden dari bursa saham New York, anggota kabinet presiden Amerika, dan presiden dari perusahaan bahan bakar terbesar di dunia. Ini adalah orang-orang kalau mereka nulis buku, lalu mereka melakukan seminar, itu pasti orang ngantri tuh untuk mendengarkan mereka. Yang menarik adalah, itu tadi pada tahun 23. 27 tahun kemudian, masing-masing orang-orang ini ditemukan berbeda sekali. Jesse Livermore, investor terbesar di Wall Street, mati bunuh diri. Leon Fraser, presiden The Bank of International Settlements, juga mati bunuh diri. Wow. Kalau kita merenungkan kehidupan orang-orang ini menarik. Charles Schwab, presiden dari perusahaan baja terbesar, mati dalam keadaan bangkrut setelah hidup dengan hutang selama 5 tahun terakhir sebelum kematiannya. Arthur Cutten, spekulator gandum terbesar, mati di luar negeri dalam keadaan bangkrut. Richard Whitney, presiden The New York Stock Exchange, masuk penjara Sing Sing. Albert Fall, seorang anggota kabinet, dibebaskan dari penjara agar dia bisa mati di rumah. Nah ini jadi gini loh, sahabat sonora, kenapa saya membawa ini? Harus hati-hati sekali. Karena sebagai seorang motivator, theocentric motivator, job description saya, salah satu tugas utama saya ketika berbicara di satu perusahaan, nah nanti hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini tiap hari ngomong, itu adalah salah satunya itu menyemangati para peserta untuk apa? Bekerja melakukan yang terbaik. Ayo lakukan yang terbaik. Supaya apa? Ya, supaya bisa berhasil. Dan waktu kita mendefinisikan sukses, saya tidak deny. Saya tidak mau berbohong dan saya tidak mau mengatakan uang dan jabatan tidak perlu. Ya, tetapi apakah itu satu-satunya dan tujuan akhir? Saya setelah membaca kehidupan orang-orang ini, saya mesti mengatakan redefine. Mari kita mendefinisikan ulang kesuksesan ini. Nah, jadi artinya setelah saya melakukan banyak pemikiran dan membaca biografi orang-orang hebat, dan akhirnya saya muncul dengan definisi sukses yang tadi. Apa itu? Sukses itu tidak berbicara mengenai rumah mewah, mobil mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri setiap liburan. Hati-hati ya, saya tidak mengatakan itu salah. Tapi saya mengatakan sukses itu utamanya. Jadi, the ultimate goal, garis bawahi utamanya, itu tidak mengenai atau bukan mengenai rumah mewah, mobil mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan, atau jabatan yang tinggi. Sesungguhnya kesuksesan itu utamanya berbicara mengenai satu kata ini. Faithfulness. Apa itu? Kesetiaan. Kesetiaan pada apa? Kesetiaan pada bakat, potensi, dan talenta yang Tuhan percayakan kepada masing-masing orang. Semua orang lahir, Mbak Yulis, itu Sang Pencipta itu adil sekali. Sang Pencipta itu pasti menitipkan bakat, talenta, potensi dalam diri seseorang. Dan yang diminta oleh Sang Pencipta adalah sebetulnya ini, setia pada bakat dan talenta itu. Karena at the end, pada ujung kehidupan kita ini, ketika nafas ini berhenti, jantung ini berhenti berdetak, maka nanti Sang Pencipta tidak bertanya mengenai rumah mewah dan mobil mewah itu. Saya kok menggambarkan dan memikirkan, Tuhan akan bertanya, Eloi, I have given you so much. Aku sudah memberikanmu bakat, talenta, dan potensi. What have you done with it? Kamu sudah melakukan apa dengan bakat, potensi, dan talenta ini? Nah, masalahnya Mbak Yulis,
Bukan masalahnya sih, saya kok yakin sekali itu masing-masing orang mendapatkan berbeda-beda. Ada yang dapat potensinya 100, ada yang 1000, ada yang 5 talenta, 5 potensi. Jadi seseorang itu tidak bisa membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, artinya sejauh mana kita bisa memanfaatkan talenta atau gift ya yang kita miliki. Exactly, cuman pertanyaannya gini, apakah Anda tahu bakat Anda? Oke, kita harus break dulu. Asik. Kita akan kembali setelah yang berikut. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali lagi di perbincangan pagi hari ini Sales Mastery bersama the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group, Eloy Zaluku. Redefine Success, itu dia topik kita pagi hari ini. Dan Pak Tomo di Tangerang bilang sukses adalah keluarga utuh dan berkecukupan. Nawang di Solo, bahagia bagi diri sendiri dan orang lain. Adri Jakarta, sukses adalah balance, bahagia lahir batin. Pak Daniel Setiadi bilang berarti berguna bagi orang lain. Dan Mbak Tanti di Malang bilang, Eloy, sukses bagi saya kalau bisa kasih uang atau kasih utang ke banyak orang. Luar biasa ya. Iya. Hebat-hebat loh. Bagus sekali ya. Iya. Sahabat Sonora, semua jawaban ini benar ya. Hanya ada 2 hal yang saya mau garis bawahi. Yang pertama, beberapa itu adalah buah. Itu fenomena. Itu adalah hasil dari sesuatu. Jadi bisa memberikan hutang kepada banyak orang misalnya ya, atau rumah tangga yang namanya rumah tangga itu jadi akur, harmonis, anak-anak bisa sekolah. Itu yang saya sebut sebagai buah. Buah dari apa? Yang tadi saya sebut sebagai faithfulness. Karena begini, logika berpikirnya adalah, sahabat Sonora tolong ikuti logika berpikir ini ya. Tapi kalau lagi nyetir, hati-hati juga. Gini, faithfulness atau kesetiaan pada bakat atau potensi atau talenta yang Anda punya. Itu berbicara mengenai fokus kan. Setia itu artinya fokus. Nah, setelah Anda fokus pada bakat, yang mana kalau itu menjadi bakat atau talenta dan potensi Anda, itu artinya apa? Anda akan memberikan the best you. Dan ketika Anda memberikan the best you, Anda tidak perlu merasa berkompetisi dengan orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa memberikan sebaik yang Anda bisa berikan di dalam potensi terbaik Anda. Nggak ada, tidak ada kompetitornya. Saya tidak merasa ada kompetitor kepada apa yang saya lakukan hari ini. Why? Because saya sedang melakukan apa yang aku yakin sekali ini menjadi bakat, menjadi potensi terbaik yang Tuhan titipkan untukku. Now, kalau faithfulness itu dan kemudian faithfulness kesetiaan pada bakat, artinya adalah fokus melakukan the best you, maka sama dengan itu nanti menjadi expert, menjadi ahli. Dan Malcolm Gladwell, sekali lagi saya quote di dalam buku Outliers, beliau mengatakan begini, untuk bisa sukses dalam kompetisi yang semakin menggila ini, Anda mesti menjadi seorang ahli. Anda nggak bisa menjadi seorang generalis. Anda mesti dianggap sebagai seorang yang expert. Dan itu apa? Itulah yang kita bicarakan mengenai value, yang saya selalu sampaikan di training-training saya, kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang pernah digaji atau mendapatkan insentif berdasarkan waktu dia bekerja. Tidak ada orang di antara kita yang bekerja yang mendapatkan gaji berdasarkan waktu. Semua kita mendapatkan gaji, insentif, bahkan jabatan, itu berdasarkan apa? Berdasarkan value, nilai, kontribusi, produktivitas yang kita kontribusikan kepada divisi, perusahaan, pasar, dan dunia. Itu apa sih? Itu berbicara mengenai branding ini loh, yang selama ini kita selalu gaungkan terus mengenai personal branding. Bahwa your name is a brand. Namamu adalah sebuah merek. Anda menjual nama itu. Nah, untuk bisa membangun brand yang begitu hebat, dimulai daripada filosofi mengenai redefine success. Apa itu sukses? Sukses adalah faithfulness, kesetiaan, melakukan yang terbaik
every single day. Setiap hari sesuai dengan apa? Dengan bakat, talenta yang Anda punya. Nah, tolong Bapak dan Ibu dengarkan ini ya. Setelah Anda setia, maka Anda menjadi ahli. Kenapa Anda menjadi ahli? Karena Anda setia pada the best you, pada apa yang menjadi bakat terbaik Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda dan saya tidak lagi bekerja untuk mengejar-ngejar uang dan jabatan, tapi uang dan jabatan mengejar Anda. Dan di saat itu apa yang terjadi? Tolong dengarkan, ini penting sekali. Bapak dan Ibu, sebetulnya the ultimate goal, tujuan puncak dari perjalanan hidup manusia bicara kesuksesan, sekali lagi, bukan bicara mengenai buah. Buah itu adalah rumah mewah, mobil mewah, dan apa tadi itu ya, bisa memberikan hutang, itu adalah buah. The ultimate goal, tolong dengarkan ini, adalah di ujung kehidupan ini, ketika sang pemberi bakat tadi berjumpa dengan Anda, dan beliau mengatakan begini, "Well done, my good and faithful servant. Selamat hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia pada perkara kecil." Apa itu? Yang namanya bakat-bakat dan talenta yang aku percayakan. Well done. Well done. Jadi, Ibu dan Bapak, di dalam terminologi theocentric motivator, theo itu adalah Tuhan, centric itu adalah pusat. Jadi, God-centered. Jadi waktu berbicara mengenai God-centered, itu berbicara mengenai the whole, seluruh perjuangan hidup kita, berbicara mengenai ujungnya adalah mendengarkan beliau mengatakan, "Well done, Eloi. I've given you so much." Dan kamu faithful, kamu setia dengan bakat itu. Nah, teman-teman, itu yang sedang kita lakukan. Dan bahwa di dalam perjalanan dari kecil sampai well done, jadi kita lahir sampai mendengarkan ungkapan well done dari sang pemberi hidup, pemelihara hidup, pemberi bakat dan talenta tadi. Di tengah-tengahnya, bisa jadi kita memang mendapatkan rumah, mendapatkan mobil. Walaupun ya, saya merasa ya Mbak Yulis ya, orang yang punya filosofi ini, bahkan dia punya banyak uang pun, tidak akan dihabiskan untuk membeli rumah mewah dan mobil mewah. Why? Oleh karena dia sadar sekali bahwa semua ini adalah titipan dan pemberian. Karena titipan dan pemberian, dia akan merasa gelisah sekali ketika apa? Ketika dia menggunakan uang ini untuk sekedar apa? Sekedar untuk keinginan daging pribadinya sendiri. Dia akan gelisah sekali. Dan justru Mbak Yuli, saya mau menyampaikan kepada sahabat Sonora, yang namanya kekayaan bisa didapatkan dari minimal 2 sumber. Sumber yang pertama adalah dari sang pemberi hidup. Kita bisa menyebut beliau Tuhan, tapi juga bisa didapatkan dari Gunung Kawi. Bisa sekali, betul tidak? Iya. Saya barusan beberapa hari yang lalu mendengar ada seorang pengusaha makanan di Jakarta ini, yang dia mendapatkan, saya juga tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi saya dengar bahwa beliau itu menggunakan kekuatan yang kedua ini. Dan tumbalnya apa? Setiap tahun karyawannya mati 1. Wow. Dan matinya bisa kecelakaan, bisa apa saja, tetapi beliau merelakan itu dan karyawannya tidak tahu. Jadi, sahabat Sonora, kalau Anda mendapatkan kekayaan dari Gunung Kawi, itu bertobat cepat-cepat. Tapi kalau Anda mendapatkan kekayaan itu dengan pertolongan dari sang pencipta dan pemberi bakat tadi, maka Anda diberikan 2 hal sekaligus. Selain Anda diberikan kemampuan dan bakat, dan Anda mendapatkan uang yang cukup banyak, Anda juga disertai dengan pemberian ini. Apa itu? Berbagi. Sudah pasti. Karena kalau Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ketika beliau memberikan Bayulis kekayaan yang banyak, di saat yang sama, tidak mungkin tidak, saya percaya sekali, beliau akan juga memberikan hati yang mau berbagi kepada orang lain. Ya, jadi tanda-tandanya adalah kalau ada teman-teman sahabat Sonora yang kaya raya, dan Anda itu semakin kaya, semakin pelit, saya berani berkata 90% kekayaanmu tidak datang dari sumber yang benar. Karena kalau kekayaanmu datang dari sumber yang benar, pasti sang pemberi itu memberikan Anda juga keinginan untuk berbagi. Kepada siapa? Anak yatim. Kepada siapa? Anak-anak yang tidak mampu sekolah. Sudah pasti. Dan yang kedua adalah disertai dengan ini. Semakin Anda kaya, Anda justru semakin
humble. Humble itu adalah semakin rendah hati. Yeah. Anda tahu sekali bahwa semua yang kudapatkan ini bukan karena semata-mata kemampuanku, tapi ini adalah another side of a coin. Apa itu? Ini adalah pemberian. Jadi justru itu akan membawa Anda semakin dekat dengan sang pemberi. Ini menarik Mbak Yulis, karena anak saya, Kinan, itu usia 4 tahun. Yeah. Lebih sedikit. Itu kalau saya berikan dia mainan, ya, dan saya pulang kantor, saya mau main dengan Kinan. Ada saatnya Kinan begitu sibuk dengan mainan yang saya belikan ini, sampai Kinan tidak punya waktu lagi bersama dengan papinya yang memberikan mainan itu. Ini kan ironis sekali. Jadi anak kecil, saya berikan dia mainan. Kinan begitu sibuk dengan mainan ini, sampai ketika ayahnya pulang, Kinan, come on, papi mau main, yuk jalan yuk keliling komplek. Papi nggak mau, aku lagi main. Manusia itu seringkali begitu. Itu sebab Santo Agustinus itu mengatakan begini. Manusia itu dipuaskan begitu gampang. Oleh karena apa? Manusia itu begitu puas dengan pemberian-pemberian, sampai akhirnya manusia tidak peduli lagi dengan sang pemberi. Nah, ini yang saya katakan redefine success. Oleh karena kalau tidak, teman sahabat Sonora, Anda dan saya akan sibuk dengan mainan-mainan yang Tuhan berikan. Apa itu? Rumah mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, anak yang cantik-cantik, suami yang ganteng. Anda begitu sibuk dengan semua pemberian ini, dan sampai-sampai Anda lupa, bahkan tidak peduli lagi kepada siapa? Sang pemberi. Ini kan sayang sekali. Jadi apa yang kita bahas hari ini adalah sesuatu yang saya percaya pantas dan baik untuk direnungkan lebih lagi. Tetapi ada banyak sekali SMS ini Mbak Yuli. Iya, dan kita juga harus break dulu sebentar lagi. Tapi Pak Adrianus mengatakan, saya pernah mendengar perkataan yang terkenal dari Mother Teresa nih Pak Eloy. Kita dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Apa ada korelasinya dengan tema hari ini? Very good, Pak Adrianus. Jadi tadi saya sudah katakan, setia itu adalah setia pada apa? Ini loh. Jadi setia pada bakat. Bunda Teresa seorang yang luar biasa, dan saya setuju dengan perkataan itu. Dan apakah ada akibatnya dengan kesuksesan dalam bentuk materi? Bisa, tadi saya sudah jelaskan. Yang namanya logikanya adalah faithfulness, setia. Pada apa? Pada bakat dan talenta yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ketika Anda setia pada bakat dan talenta itu, guess what? Apa yang terjadi? Anda melakukan the best you. Dan ketika Anda melakukan the best you, tidak ada kompetitor yang bisa mengalahkan Anda. Karena you are the only one yang bisa melakukannya dengan baik. Dan ujungnya apa? Anda menjadi ahli. Menjadi ahli, Anda memberikan value kontribusi. Setelah itu apa? Branding keluar. Apa itu? Anda mendapatkan merek yang luar biasa. Dan ujungnya adalah Anda tidak lagi bekerja untuk mengejar uang dan jabatan yang mengejarmu. Walaupun saya mengatakan, ketika Anda setia, kalau Anda mau mobil mewah, rumah mewah, Anda bisa dapatkan. Namun di titik tertentu, bahkan pun Anda tidak lagi menganggap mobil mewah sebagai the ultimate goal. Karena apa? Di saat itu Anda sudah melihat dunia secara berbeda. Baik, kita harus break dulu sebentar lagi sahabat Sonora. Dan Ian di Pontianak mengatakan sukses itu adalah dari Tuhan. Tanpa Tuhan, sukses itu tidak ada apa-apanya. Luar biasa. Kita kembali setelah yang berikut. Stay tuned with us, Sonora Network. Apa sebetulnya makna sukses bagi Anda, sahabat Sonora Network? Sales Mastery pagi hari ini bersama the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, and Performance Consultant dari Capstone Group, Eloy Zalihu, membahasnya untuk Anda. Dan sudah banyak sekali SMS yang masuk Pak Eloy ke 0812-112-9200. Pak Tikno Subagio, sukses sama dengan vision plus passion plus action. Wow, Bu Astri bilang sukses sama dengan happiness and thankful. Andre di Bekasi bilang sukses adalah sampai tua tetap disapa orang-orang kalau Anda tuh sudah sukses. Ya, bagus sekali. Semua ini bagus sekali ya. Ini jadi banyak filsuf-filsuf di Indonesia ini ya. Ini bagus sekali ya. Sahabat Sonora, semuanya bagus. Saya hanya mau memberikan alternatif lain. Dan ini adalah apa yang saya pikir, saya renungkan sejak tahun 97 ya. Dan saya sampai pada kesimpulan tadi, bahwa kalau bicara mengenai sukses, maka sukses sama dengan kesetiaan pada bakat, talenta, potensi yang Tuhan percayakan kepada masing-masing orang. Lalu fokuslah di sana, Anda akan menjadi ahli. Anda menjadi ahli, Anda memberikan value, nilai kontribusi yang
terbaik untuk industri, untuk divisi, untuk perusahaan Anda. Sebagai seorang salesperson, jadi Anda juga tentu mesti mencari apa itu bakatnya ya. Walaupun Bapak dan Ibu ya, saya mesti menggarisbawahi ini Mbak Yulis. Mungkin saja ada seorang guru di pedalaman Kalimantan yang dia akhirnya ke sana karena dia merasa dia terpanggil untuk menjadi guru di pedalaman Kalimantan. Dia merasa dia diberikan bakat, potensi, dan bakat untuk itu. Apakah dengan menjadi guru di pedalaman Kalimantan dia mendapatkan rumah mewah, mobil mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri setiap liburan? Kemungkinan besar tidak. Gaji seorang guru di pedalaman Kalimantan itu berapa? Kalau di Pulau Nias itu mungkin, ya sekarang sih guru sudah jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu ya. Tapi tetaplah untuk mendapatkan yang tadi kita mengatakan uang yang banyak, kemungkinan besar tidak. Tetapi apakah dia disebut sebagai orang yang sukses? Saya mengatakan iya. Ini persis seperti quote dari Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. adalah seorang yang pernah berdiri di Montgomery dan yang mengatakan, I have a dream. One day my fellow children will not judge by the color of their skin, but by their true character. Aku bermimpi suatu hari nanti keempat orang anakku tidak dihakimi dan dinilai berdasarkan warna kulit negronya, tapi berdasarkan karakter dan sikap hidupnya. Itu yang dia perjuangkan waktu itu. Dan akhirnya kita melihat hasilnya hari ini. Obama, negro, bisa menjadi Presiden Amerika Serikat yang tidak pernah terbayang 20 tahun yang lalu. Why? Karena Amerika pernah melewati masa-masa di mana orang negro dan orang Asia derajatnya lebih rendah dari seekor anjing. Tetapi saya membaca buku dari biografi dari Martin Luther King Jr. ketika dia mengatakan, if you are called to be a street sweeper, jikalau Anda mendapatkan pekerjaan sebagai penyapu jalanan, maka sapulah jalanan sebaik Michelangelo melukis. Sapulah jalanan sebaik Beethoven mengkompos lagu klasik. Dan sapulah jalanan sebaik Shakespeare menuliskan syair-syair puisinya. Supaya ketika malaikat sedang lewat, malaikat akan berhenti dan berkata, wow, di dunia ada seorang penyapu jalanan yang mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Martin Luther King Jr. memberikan titik, saya memberikan koma. Kenapa? Karena yang namanya penyapu jalanan didefinisikan sebagai pekerjaan oleh Martin Luther King itu adalah pekerjaan yang sangat rendah. Tapi dia mengatakan, kalau Anda mendapatkan pekerjaan yang serendah itu pun, setialah, lakukan yang terbaik. Seperti Anda melakukan semacam masterpiece, pekerjaan seperti bagaimana Michelangelo melukis. Dan waktu dia memberikan titik, saya memberikan koma. Oleh karena saya mengatakan sesungguh-sungguhnya kesuksesan yang sejati hadir dalam diri sang penyapu jalan ini. Why? Karena definisi sukses yang sejati adalah setia, melakukan yang terbaik sesuai bakat dan talenta yang Anda punya. Dan sekali lagi, apakah itu berarti Anda tidak akan mendapatkan mobil mewah? Belum tentu. Banyak orang yang saya lihat dia setia pada bakat itu, justru yang tadi itu logikanya. Setia artinya fokus. Pada bakat artinya tidak ada kompetitor yang bisa sebaik Anda. Why? Karena Anda fokus pada the best you. No one can do as best as you can when you do the best you. Nggak ada. Dan karena itu adalah Malcolm Gladwell mengatakan, jadi expert, pasti Anda akan menjadi ahli. Anda akan mendalaminya. Kenapa saya sampai bisa pada pemikiran-pemikiran seperti ini? Karena dari tahun 97 saya sudah mulai fokus dengan bakat dan talenta ini. Nanti kalau ada waktu, saya rasa tidak cukup, tapi sebetulnya saya sudah siapkan. Kita berbicara mengenai yang namanya adalah sikap. Selama ini kalau sahabat Sonora itu ikut training membaca buku, selalu mengatakan begini loh. Yang namanya sukses tidak pernah datang tiba-tiba. Itu berbicara mengenai bagaimana Anda meresponi dan menyikapi yang namanya adalah sebuah situasi. Betul, tetapi Anda juga, kita mesti bahas lebih dalam lagi bahwa namanya sikap tidak pernah datang tiba-tiba. Jadi sikap itu harus melewati satu ruangan, satu proses sebelumnya. Apa itu? Berbicara mengenai pilihan. Nah, sudah banyak buku yang membahas mengenai ini. Tapi saya belum pernah membaca buku motivasi yang menjelaskan pilihan itu apa. Padahal harusnya kita mesti bertanya, pilihan itu datang dari mana? Dan sebetulnya original purpose-nya apa? Itu loh, jadi ketika Anda mendalami satu bidang, itu Anda tidak lagi hanya berbicara pada
The iceberg itu adalah hal-hal yang di kulitnya. Anda masuk sampai ke dalam. Dan minggu depan kalau kita ada waktu, saya akan berbicara mengenai sikap itu apa. Dari mana datangnya. Dan bahkan kita akan berbicara another side of a coin for success. Jadi berjuang. Yes, harus. Tetapi there's another side of success. Dan saya akan bercerita mengenai pengalaman-pengalaman saya dan pengalaman-pengalaman orang lain tentang this other side of success. Oke. Tepat pukul 8 pagi hari ini kita harus akhiri perbincangannya Pak Eloy. Senang sekali banyak orang yang merasa sukses pagi hari ini. Dan sahabat Sonora SMS begitu banyak. Dan juga sudah ada yang mention di @SonoraFM92 @Uli_smile mengatakan sukses adalah melakukan yang terbaik dimanapun kita berada dan menjadi orang yang berbahagia. Oke, 2 buah buku akan diberikan oleh Pak Eloy pagi hari ini. Pak Adrianus, selamat untuk Anda dan juga Uli_smile. Terima kasih sudah men-tweet di @SonoraFM92. Anda juga mendapatkan buku. Kalau begitu kita lanjut minggu depan Pak Eloy. Minggu depan, dan kalau Anda para ibu tertarik dengan apa yang kita perbincangkan ini, sebetulnya sudah saya bahas sedikit dalam buku saya yang pertama, Life Success Triangle. Dan apa yang kita bahas minggu depan, Another Side of Success, juga ada di dalam buku yang kedua. Itu walaupun tidak spesifik ya, tapi saya membahas di sana di buku yang Eloy, Perjalanan Ajaib Anak Dalam Manias ke Panggung Dunia, yang dituliskan oleh Albertine Endah. Kalau di toko buku Gramedia sudah habis, Anda boleh kunjungi website kami di www.eloyzaluku.com. Anda boleh memesan dari kami juga. Baik, saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses, Triangle.